energi baru terbarukan menuju Indonesia Zero Net Emission 2060. Pernahkah kamu merasakan dampak dari perubahan iklim? Dampak dari perubahan iklim semakin terasa di dunia. Cuaca ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan berbagai bencana alam menjadi bukti bahwa planet kita sedang dalam bahaya. Apa sih penyebab perubahan iklim? Salah satu penyebab perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kita perlu solusi untuk menangani perubahan iklim. EBT hadir sebagai jawaban untuk menangani perubahan iklim. Apa itu EBT? EBT adalah sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui secara alami. Beberapa contoh dari EBT yaitu seperti energi surya dari matahari, energi angin dari pergerakan angin, energi air dari aliran air, energi bumi dari panas bumi, bioenergi hingga nuklir. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Kita perlu untuk mencari sumber energi alternatif yang nantinya ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mengurangi gas emisi rumah kaca dan menyelamatkan planet kita. Dan disinilah peran EBT diperlukan. Kita bisa memanfaatkan sinar matahari, angin, air, panas bumi untuk pembangkit listrik dan bahan bakar non-fosil untuk kendaraan kita. Adanya EBT tersebut menawarkan solusi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adanya EBT membantu kita untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin langka dan harganya terus meningkat. Penggunaan EBT dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. EBT juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan ketahanan energi nasional, terutama pengembangan sumber daya energi terbarukan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Adanya EBT juga dapat membantu menciptakan bisnis berkelanjutan dan mengurangi beban lingkungan. Lalu, bagaimana EBT di Indonesia? Pada semester awal tahun 2023, menurut Kementerian ESDM, kontribusi energi terbarukan dalam pembangkit listrik sudah mencapai angka 15%. Pemerintah dalam rangka mencapai target net zero emission pada 2060 berusaha meningkatkan kontribusi hingga angka 23% di tahun 2025. Peran pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan transisi energi menuju energi baru terbarukan atau yang disebut dengan EBT. Pertama, dalam menetapkan kebijakan dan regulasi, pemerintah sebagai regulator telah menetapkan target bauran energi nasional dari EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 dalam Rencana Umum Energi Nasional. Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mendukung pembangunan EBT, seperti Perpres tentang percepatan pengembangan energi terbarukan dan Peraturan Menteri SDM tentang tarif pembelian listrik tenaga surya dan lelang pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selain itu, penyederhanaan perizinan usaha EBT dilakukan melalui Online Single Submission atau SSS. Kedua, pemerintah menyediakan insentif dan dukungan keuangan. Insentif pajak dan biaya masuk ditangguhkan diberikan untuk menarik investasi di bidang EBT. Dana hibah dan pinjaman disediakan melalui lembaga seperti LPDP UMKM dan Bank Pembangunan Daerah. Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menciptakan skema pembiayaan yang menarik bagi investor EBT. Ketiga, pemerintah mengembangkan infrastruktur dan teknologi EBT. Infrastruktur seperti jaringan transmisi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar energi terbarukan dibangun. Dukungan terhadap pengembangan teknologi EBT yang efisien dan terjangkau diberikan melalui kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga penelitian. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia di bidang EBT. Keempat, mendorong pemanfaatan EBT di masyarakat.
Program pemberdayaan masyarakat seperti desa berdaya, energi terbarukan, dan penerangan jalan umum tenaga surya. Masyarakat juga dilibatkan dalam perencanaan dan pengembangan EBT, serta diberikan edukasi dan sosialisasi tentang manfaat EBT. Indonesia saat ini membutuhkan investasi besar untuk pembangunan energi baru terbarukan, meskipun biayanya lebih mahal dibandingkan energi fosil. Namun, EBT memiliki keuntungan karena biaya operasionalnya lebih rendah dalam jangka panjang. Tantangan terbesar dalam pengembangan EBT mencakup biaya awal yang tinggi, teknologi penyimpanan energi, dan infrastruktur yang belum memadai. Selain itu, regulasi dan iklim investasi harus mendukung agar menarik bagi para investor. Pendanaan juga tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah, tetapi perlu melibatkan berbagai pihak. Maka, perlu diciptakan pasar dalam negeri yang besar dan mengembangkan industri teknologi EBT secara lokal. Berasal dari proses alam berkelanjutan, energi baru terbarukan mampu menggantikan sumber energi fosil yang saat ini masih mendominasi penyediaan energi di Indonesia. Beberapa contoh energi terbarukan yang dimaksud adalah tenaga sinar matahari, tenaga angin, tenaga air, dan panas bumi. Karena berasal dari alam, energi tersebut mampu menyuplai tenaga secara bersih dan minim emisi karbon. Penggunaan energi baru terbarukan tentunya mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat, baik secara nasional maupun secara global. Berikut merupakan dampak penggunaan energi baru terbarukan ditinjau dari aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Yang pertama, dampak sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh penggunaan energi baru terbarukan yaitu akses listrik hingga ke pelosok daerah. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Global Green Growth Institute untuk menerapkan program pertumbuhan ekonomi hijau. Tujuannya demi meningkatkan kualitas hidup yang berkelanjutan dan merata, sekaligus membangun infrastruktur listrik hingga ke pelosok daerah, termasuk di desa-desa terpencil. Yang kedua, yaitu dampak ekonomi. Penerapan energi terbarukan merupakan proyek besar, sehingga membutuhkan modal yang besar pula. Investasi sektor swasta maupun publik pun diperlukan demi mencapai hal tersebut. Walau begitu, potensi keuntungannya pun tidak kalah besar. Kemudian, dampak yang kedua, penggunaan energi baru terbarukan dapat menjadi solusi atas fluktuasi harga bahan bakar fosil yang tidak menentu. Selain menimbulkan dampak sosial ekonomi, penerapan energi baru terbarukan juga berdampak pada lingkungan. Peran penting energi baru terbarukan yaitu dapat mengurangi emisi karbon. Pada dasarnya, pembangkit listrik energi terbarukan seperti tenaga angin dan matahari tidak menghasilkan emisi. Hanya saja proses transportasi material, manufaktur, hingga pemasangannya tetap menghasilkan emisi. Dengan adanya penerapan energi baru terbarukan, pemerintah dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dan pemanasan global. Kemudian, dampak yang kedua terkait lingkungan. Penerapan energi baru terbarukan membutuhkan lahan yang luas. Agar bisa melakukan transisi sepenuhnya ke energi terbarukan, dibutuhkan lahan luas untuk membangun pembangkit listrik. Kebutuhan akan lahan ini termasuk salah satu dampak energi terbarukan. Setelah mengetahui apa itu energi baru terbarukan atau EBT dan dampaknya yang sangat signifikan bagi kepentingan nasional maupun global, dapat kita sadari bersama bahwa diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk dapat mendukung energi baru terbarukan atau EBT. Tak terkecuali generasi muda. Sebagai agen perubahan, generasi muda adalah harapan bagi masa depan bangsa.
generasi muda akan menjadi pelopor dan penggerak dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Mengingat pentingnya peran generasi muda dalam mendukung IBT, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sumber energi yang berkelanjutan. Pertama, pengembangan riset dan inovasi. Generasi muda dapat berkontribusi dalam pengembangan teknologi EBT melalui riset dan inovasi yang lebih efektif dan efisien. Riset yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Perguruan Tinggi dapat menjadi salah satu contoh nyata peran generasi muda. Kedua, pengembangan kesadaran masyarakat. Generasi muda dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program pengabdian masyarakat dan penyebaran informasi tentang pentingnya EBT. Misalnya, dengan menjadikan EBT sebagai topik utama dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penyebaran informasi. Kedekatan generasi muda dengan berbagai platform digital menjadikan mereka sebagai aset dalam penyebarluasan berbagai informasi terkait dengan EBT. Terlebih, generasi muda yang hampir 24 jam berada di dunia maya, dengan cepat dapat menyebarkan berbagai informasi terkait dengan energi yang berkelanjutan. Dunia yang saat ini serba digital memungkinkan peran generasi muda sebagai penggerak dan pelopor perubahan. Keempat, penggunaan energi bersih. Generasi muda dapat menjadi aktor aktif dalam menekan emisi gas rumah kaca dengan mengupayakan penggunaan energi lainnya yang lebih ramah lingkungan. Kelima, sosialisasi dan inovasi teknologi. Generasi muda dapat membantu memberikan sosialisasi pentingnya penggunaan EBT dan menciptakan inovasi teknologi di bidang EBT. Kini di era digital, pemuda kembali mempunyai peran sentral. Pemuda adalah kekuatan terbesar, bonus demografi bagi bangsa Indonesia. Waktunya kaum muda menjadi pemimpin untuk memenangkan kompetisi. Lalu, kami memiliki saran untuk pengembangan energi baru terbarukan atau EBT di Indonesia. Yang pertama, dengan mendorong investasi swasta dan publik. Diperlukan upaya untuk menarik minat investor baik dari sektor swasta maupun publik untuk mendukung pengembangan EBT. Investasi ini penting untuk mempercepat adopsi EBT dan mencapai tujuan energi bersih di Indonesia. Yang kedua, pengembangan riset dan inovasi. Generasi muda dapat berperan dalam pengembangan teknologi EBT melalui riset dan inovasi yang lebih efektif dan efisien. Dukungan untuk pengembangan teknologi EBT akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas energi terbarukan. Yang ketiga, peningkatan akses energi di pedesaan. Pemerintah perlu terus meningkatkan akses energi di pedesaan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Program-program seperti program pertumbuhan ekonomi hijau dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah terpencil melalui penyediaan listrik dari sumber energi terbarukan. Yang keempat, pengembangan sumber daya energi terbarukan yang tersebar. Pengembangan sumber daya energi terbarukan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Langkah ini akan membantu diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa peran energi baru terbarukan atau EBT dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga lingkungan itu sangat penting. EBT diyakini sebagai sumber energi yang krusial dalam upaya untuk melindungi lingkungan dari dampak perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Maka dari itu, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan EBT di Indonesia, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap energi bersih dan berkelanjutan. Selain manfaat lingkungan, penggunaan EBT juga memiliki dampak positif secara sosial dan ekonomi. EBT dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam EBT tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Demi terciptanya EBT yang bermanfaat bagi umat manusia, generasi muda berperan sebagai pemain kunci dalam mendukung pengembangan EBT. Mereka memiliki peran penting dalam mengembangkan riset, menyebarkan informasi, dan mendorong penggunaan energi bersih di masyarakat. Melalui pendidikan, advokasi, dan inovasi, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Melalui kerjasama lintas sektor dan generasi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi generasi mendatang.